Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo, selamat sore semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama guru Novide Herdanti dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2022. Di sini, Ulun ingin menjelaskan kembali mengenai materi yang telah Ulun tangkap dari pertemuan 2 hari aktif mengajar kemarin. Yang pertama yaitu mengenai kepribadian, yang kedua yaitu mengenai public speaking. Untuk lebih jelasnya, simak videonya. Memasuki materi yang pertama yaitu kepribadian. Kepribadian adalah cara seorang individu dalam bereaksi atau berinteraksi dengan individu lainnya. Jadi kepribadian ini dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama yaitu koleris. Koleris ini jika diibaratkan sebuah film, koleris ini tipe film action, yaitu tokoh dominannya yang tak terkalahkan. Koleris ini memiliki sisi positifnya yaitu berkemauan keras, independen, memiliki visi, praktis, produktif, dan tegas. Tetapi ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya yaitu dingin, cepat puas diri, ceroboh, dominan, dan sulit mengampuni. Yang kedua yaitu sanguin. Sanguin ini jika diibaratkan sebuah film yaitu film komedi yang penuh tawa dengan alur yang sederhana. Sisi positif dari sanguin ini yaitu berbelas kasihan, responsif, ramah, dan banyak bicara. Tapi sisi negatifnya yaitu tidak disiplin, emosinya tidak stabil, tidak produktif, egosentris, dan membesar-besarkan masalah. Yang ketiga yaitu melankolis. Melankolis ini jika diibaratkan sebuah film yaitu film yang penuh dengan air mata atau rumit. Jadi melankolis ini sisi positifnya yaitu mereka ini berbakat, analitis, perfeksionis, tekun, disiplin, dan rela berkorban. Tapi sisi negatifnya yaitu mereka ini pemurung, pembalas, berpusat pada diri sendiri, sering berpikir negatif atau overthinking, serta kurang bermasyarakat. Si melankolis ini sedikit perasa dan teoritis juga. Yang terakhir yaitu plekmatis. Plekmatis ini tipe yang tidak peduli jenis filmnya jika diibaratkan sebuah film itu. Yang penting selera rekannya mengajak menontonnya. Plekmatis ini dalam sisi positifnya yaitu tenang, kalem, objektif, diplomatis, cuek dan tidak peduli, rada praktis dan humoris anaknya, dan dapat diandalkan. Tapi sisi negatifnya itu cepat khawatir, penakut, suka menunda-nunda, tidak punya motivasi, sering cari aman sendiri, tidak tegas, kikir, dan egois. Jadi kepribadian ini yang bisa di mix itu yaitu sanguin dan koleris, melankolis dan plekmatis. Jika ada kepribadian yang koleris dan melankolis itu disebut abnormal atau bisa dikenal dengan kepribadian ganda karena saling berlawanan, bertolak belakang. Ketika Ulun ditanya kepribadian Ulun ini apa, Ulun akan menjawab yaitu kepribadian Ulun ini cenderung ke koleris. Karena koleris ini berkemauan keras. Sama seperti Ulun ketika menginginkan sesuatu, maka Ulun akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kemauan Ulun itu. Tapi usaha Ulun ini masih dalam bentuk yang benar ya, tidak yang aneh-aneh. Ulun ini juga orangnya praktis, tegas. Ketika ada yang melenceng atau apa, maka Ulun akan siap menegurnya. Independen dan memiliki visi. Ulun juga merasa sifat Ulun ini yang cepat puas diri, ceroboh. Itu satu hal yang ingin Ulun perbaiki dari dalam diri Ulun.
Materi yang kedua yaitu public speaking. Public speaking jika kita penggal kalimatnya yaitu terdapat dua kata, public dan speaking. Public adalah umum dan speaking adalah berbicara. Jadi arti dari public speaking ini adalah cara berbicara di depan umum. Public speaking ini merupakan skill yang jika kita ingin, kita harus melatihnya berulang-ulang agar kita menjadi lihai. Kenapa sih kita harus bisa public speaking? Karena public speaking ini sangat-sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Alasan mengapa public speaking ini penting, yang pertama yaitu semua bidang memerlukan public speaking. Yang kedua, pemimpin yang hebat adalah pembicara yang hebat. Jadi ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin, maka kita harus menjadi pembicara yang hebat. Yang ketiga yaitu menjadi bermanfaat. Ketika kita bisa public speaking, maka kita bisa mempengaruhi, mengedukasi, dan merubah mindset orang-orang di sekitar kita. Tujuan public speaking itu apa sih? Jadi tujuan public speaking itu yang pertama adalah memberikan informasi melalui pengaruh si pembicara. Jadi begitu. Public speaking ini dibagi bagiannya ini menjadi 3. Yang pertama opening, yang kedua vivo, yang ketiga yaitu closing. Opening ini merupakan permulaan, namanya saja opening, yaitu pembukaan. Jadi isinya ini sering berupa sapaan atau quotes dari si pembicara. Yang kedua vivo, yang artinya verba, visual, dan volume. Verba ini berarti materi isinya ini terstruktur, mind mapping, berpikir cari sudut pandang, selipkan humor, dan selipkan pandangan. Yang kedua yaitu visual. Visualnya ini atau body language. Yang pertama hand, posture, eye contact, relax and comfortable, smile expression, dan facing audience. Vokalnya atau suara kita ini harus keras ketika kita ingin public speaking agar terdengar sampai ke penjuru ujung. Kemudian artikulasinya itu harus jelas, penekanan pada kalimatnya itu yang ingin ditonjolkan harus ada, teknik miking, tepuk tangan, dan take off landing. Yang terakhir yaitu closing. Closing ini sering ditambahkan closing with message, yaitu visi, audiovisual, pantun, cerita, pepatah, dan kesimpulan. Baiklah, sekian video dari Ulun. Salah hilap kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye. Keep mengajar, mengabdi gasan.